Halo, selamat siang. Kali ini saya akan memberi materi tentang patung. Patung itu adalah salah satu cabang dari seni rupa yang biasanya itu memahat atau modeling pakai tanah liat dan bisa pakai cetakan atau cor. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah seni patung dunia dari berbagai macam belahan benua di dunia ini. Yang pertama adalah Asia. Menurut sumber yang saya dapat dari Google, dari benua Asia ini ada beberapa jenis patung di wilayah Asia. Biasanya dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Sejumlah besar patung Hindu di Kamboja dijaga kelestariannya di Angkor. Angkor itu adalah tempat, salah satu tempat di daerah Kamboja. Akan tetapi ada penjarahan terorganisir yang terjadi berdampak besar pada banyak situs peninggalan di negara itu. Terus di India, area patung pertama ditemukan di peradaban Lembah Indus sekitar tahun 3300 sampai 1700 sebelum Masehi. Ini adalah salah satu contoh awal karya patung di dunia. Kemudian setelah Hinduisme dan Buddhisme dan Jainisme berkembang lebih jauh, India menciptakan patung-patung tembaga serta pahatan batu dengan tingkatan kerumitan yang sangat besar, seperti yang terdapat pada hiasan kulit Hindu, Jain dan Buddha. Artefak yang ditemukan di Indonesia juga berasal dari sekitar tahun 10.000 sebelum Masehi. Kebanyakan karya patung Tiongkok yang dipajang di museum berasal dari beberapa periode sejarah, seperti dinasti Zhou sekitar tahun 1066 sampai 221 sebelum Masehi, menghasilkan macam-macam jenis bejana, perunggu cetak dengan hiasan yang rumit. Terus ada juga dinasti Qin sekitar tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi yang terkenal dengan patung barisan tentara yang dibuat dari terakota. Terus ada lagi dinasti Han sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 dengan patung-patung figur yang mengesahkan kekuatan. Serta patung Buddha pertama ditemukan pada periode 3 kerajaan yang dianggap sebagai zaman keemasan Tiongkok adalah periode dinasti Tang pada saat perang saudara. Selanjutnya kemudian setelah berakhir dinasti Ming sekitar abad 17, hampir tidak ada patung yang dikoleksi di museum. Terus kita lanjut ke Jepang. Karya patung dan lukisan yang tak terhitung banyaknya seringkali di bawah sponsor pemerintah. Kebanyakan patung di Jepang dikaitkan dengan agama dan seiring dengan berkurangnya peran tradisi Buddhisme. Terus selanjutnya kita beralih ke benua Afrika. Seni rupa di Afrika memiliki penekanan pada seni patung. Para seniman Afrika cenderung lebih menyukai karya 3 dimensi daripada 2 dimensi. Meskipun para antropolog berpendapat bahwa patung yang mula-mula dikenal di Afrika berasal dari kebudayaan Nok di Nigeria sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Cara seni Afrika berkaitan dengan zaman Mesir kuno, kurun waktu lebih awal daripada periode Nok. Terus kita berlanjut ke Mesir. Karya seni patung Mesir kuno dikembangkan untuk mempresentasikan dewa-dewa Mesir kuno. Juga para Fir'aun. Tahu kan Fir'aun? Ya, itu. Dalam kondisi fisik
aturan-aturan yang sangat ketat diikuti ketika menciptakan karya seni patung. Patung Mesir tuh yang terkenal tuh piramida, sama yang macan ini apa jir? Taman hir, si macan. Barongsai. Ya itulah. Terus habis itu kita beralih ke Eropa. Ya, Eropa ini Romawi dan Yunani klasik ya. Seni rupa klasik Eropa itu kentalnya di itu Romawi sama Yunani. Romawi kuno itu peradaban Helenisasi dan Romanisasi atau pengaruh mereka pada sekitar tahun 50 sebelum Masehi sampai dengan kejatuhan Roma di tahun 476. Kemudian kita lanjut ke periode Gotik. Periode Gotik ini kental dengan arsitektur ya. Pada zaman pertengahan biasanya itu seni arsitektur Romawi disebut dengan periode Romanse. Karya seni patung Gotik awalnya adalah dari pengaruh agama Kristen serta lahir dari dinding gereja dan biara. Patung yang terdapat di katedral sekitar tahun 1145 di Prancis yang merupakan karya patung awal zaman Gotik. Oke, kemudian kita beralih ke zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance, seni patung juga dihidupkan kembali. Bahkan dalam beberapa kasus lebih dulu dibandingkan dengan karya seni lainnya. Tokoh pematung Renaissance adalah Donatello dengan karya patung perunggunya yaitu David. Terus itu dari Michelangelo. Ini merupakan karya patung awal zaman Renaissance. Demikian juga dengan Michelangelo, dan selain membuat patung David juga membuat patung Pinta. Patung David itu bentuknya orang ya, orang full body. Terus Pinta itu juga patung David terdiri. Patung David dari Michelangelo merupakan salah satu contoh gaya kontrapasto dalam menggambarkan figur manusia. Masih ada beberapa periode dari zaman Renaissance ke modernisme yang dipengaruhi oleh perubahan politik. Oke, kemudian kita lanjut ke zaman modernisme. Ini modernisme ini merupakan salah satu pematung yaitu Augustin Rodin yang berasal dari Eropa, terkenal di awal abad 20. Ia seringkali disebut sebagai seniman pematung impresionis. Seni patung modern klasik kurang berminat pada naturalisme, detail anatomi atau kostum, dan lebih tertarik pada stilisasi bentuk. Demikian juga pada irama volume dan ruang. Seiring dengan perkembangan waktu, gaya seni patung modern klasik kemudian diadopsi oleh dua penguasa totalitarian Eropa, zaman Nazi Jerman dan Uni Soviet atau sekarang menjadi Rusia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik dalam seni patung. Yang pertama ialah teknik pahat. Teknik pahat itu biasanya pakai ini sama ini. Biasanya tuh medianya pakai kayu. Terus ada juga teknik bujir. Teknik bujir ini pakai ini. Itu medianya biasanya clay kayak tanah liat tapi bisa mengeras. Terus ada kemudian teknik cor. Nah, teknik cor ini kita membuat maskernya dulu pakai tanah liat, habis itu kita dicor bisa pakai resin, juga bisa pakai gipsum, tergantung yang membuat. Habis itu kita dicor juga bisa pakai logam
logam cair atau pakai resin juga bisa. Kemudian ada juga teknik modeling. Teknik modeling ini seperti teknik bujur, tapi dia menggunakan foto atau meniru anatomi atau model. Kemudian ada teknik merakit. Teknik merakit ini biasanya digunakan untuk seni patung instalasi ya, kayak patung umpamanya kita pakai bahan barang-barang bekas terus kita las menjadi bentuk patung kuda. Kalau salah silahkan dikoreksi ya di kolom komentar. Kemudian ada beberapa seniman patung di Indonesia. Yang pertama adalah Iyoman Murata. Karya patungnya yang terkenal adalah patung GWK yang ada di Bali. Terus kemudian ada patung monumen proklamasi, ada juga monumen Jales Heva Jaya Mahe. Terus ada lagi ada lagi seniman dari Indonesia yaitu Edi Sunarso. Nah, Edi Sunarso ini karyanya patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, kemudian patung Pancoran, dan kemudian monumen Pancasila Sakti. Terus ada juga seniman dari luar negeri. Kemudian kita beralih ke daratan Eropa. Daratan Eropa ini senimannya yang terkenal yang pertama adalah Michelangelo. Michelangelo ini patung biasanya itu bahannya dari marmer. Karya yang terkenal adalah David, itu patung berbentuk manusia, full body. Yang kedua Moses ini patung manusia yang sedang duduk, merupakan tokoh Alkitab. Kemudian ada juga seniman Agustin Rodin. Karya yang terkenal adalah berjudul The Act of Bronze. Ini karya dari perunggu berbentuk manusia full body. Ada juga karyanya yang berjudul The Gates of Hell. Ini karya patung berbentuk pintu, merupakan kombinasi dari beberapa patung di dalamnya. Nah, ini patungnya yang paling menarik ada sebuah patung yang sedang duduk di antara patung-patung yang lainnya. Sekian dari saya. Jangan lupa like ya dan subscribe di sini. Oke, sekian, terima kasih.